Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan pendaftaran CPNS tahun anggaran 2024 ini ya. Jadi sampai dengan saat ini ternyata masih terjadi kendala ya terkait dengan pembelian e-materai. Dan terkait dengan kendala ini, banyak dari calon pelamar yang mengungkapkan kendala ini di Instagram resmi milik BKN. Jadi banyak dari calon pelamar yang sampai dengan saat ini belum bisa membeli e-materai sehingga belum bisa menyelesaikan pendaftaran CPNS 2024 meminta kebijaksanaan dari BKN agar BKN mungkin bisa memperpanjang waktu pendaftaran CPNS 2024. Artinya tidak hanya sampai dengan tanggal 6 September besok ya, atau opsi lainnya yaitu dengan memperbolehkan calon pelamar menggunakan materai fisik atau materai konvensional. Dengan dua solusi tersebut diharapkan calon pelamar bisa menyelesaikan proses pendaftaran CPNS 2024 dengan baik gitu ya. Artinya bisa melamar semuanya. Dan terkait dengan kendala e-materai ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2021 ya. Setahu saya atau seingat saya sejak tahun 2021 BKN ataupun Panitia Seleksi Nasional mulai menggunakan e-materai sebagai materai yang dibubuhkan dalam dokumen persyaratan pendaftaran CPNS. Dan di tahun 2021 itu pula mulai terjadi kendala ya. Dan di tahun 2022, 2023 sudah mulai ada pembenahan. Tetapi sekarang di tahun 2024 kembali terjadi permasalahan saat pembelian e-materai. Kabarnya stok e-materai dari Peruri tidak mencukupi gitu ya. Padahal kuota formasi CPNS-nya lebih banyak setahu saya dibanding di tahun 2021. Seharusnya Peruri menyiapkan e-materai tersebut dengan jumlah yang banyak sehingga calon pelamar tidak kesulitan saat proses pembelian e-materai. Dan semoga hal ini bisa segera dievaluasi oleh Peruri dan sistemnya bisa segera diperbaiki sehingga para calon pelamar bisa segera menyelesaikan proses pendaftaran CPNS 2024 ini. Dan kali ini kita akan coba lihat ya komentar-komentar berkaitan dengan keluhan-keluhan dari calon pelamar terkait dengan pembelian e-materai dan tidak bisa menyelesaikan proses pendaftaran CPNS secepatnya sehingga mereka minta dua opsi ya. Kalau tidak diperpanjang ya bolehkan calon pelamar membeli atau menggunakan materai dalam bentuk fisik atau konvensional. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat komentarnya ya. Langsung saja bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Kali ini kita akan coba kembali buka ya Instagram resmi milik BKN. Kita akan coba lihat komentar dari teman-teman calon pelamar CPNS 2024 yang mengungkapkan kegelisahannya, mengungkapkan rasa tidak puasnya terhadap pelayanan Peruri dalam hal ini terkait dengan pembelian e-materai yang ternyata sampai dengan saat ini sepertinya masih ada kendala sehingga calon pelamar belum bisa membeli e-materai yang dibubuhkan dalam dokumen pendaftaran CPNS 2024. Dan semoga Peruri bisa segera menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Kita coba lihat komentar dari teman-teman calon pelamar CPNS 2024 ya. Jadi banyak dari calon pelamar yang meminta agar dilakukan perpanjangan pendaftaran atau waktu pendaftaran CPNS 2024. Kemudian banyak juga yang meminta agar diperbolehkan ya menggunakan materai fisik atau materai konvensional. Sehingga dengan dua opsi tersebut harapannya permasalahan terkait dengan e-materai bisa terselesaikan ya.
Kita coba bacakan komentar-komentarnya ya. Ini komentar pertama ya, tombol perpanjang masa pendaftaran kita terhambat di e-materai. Kemudian ini juga ada komentar menarik juga ya. Kepada yang terhormat Menpan RB BKN Peruri, dengan hormat kami para calon peserta CPNS ingin mengajukan kritik terkait penggunaan e-materai yang saat ini diwajibkan dalam proses pendaftaran CPNS. Penggunaan e-materai ini yang awalnya dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat administrasi, malah telah menyebabkan berbagai kesulitan bagi kami sebagai peserta. Proses pendaftaran CPNS yang semestinya menjadi kesempatan bagi kami untuk mengembangkan karir, kini terhambat oleh masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan e-materai. Banyak peserta mengalami kendala seperti kesulitan dalam mengakses atau mengunduh e-materai, serta ketidakjelasan mengenai prosedur penggunaannya. Hal ini mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam pendaftaran, yang tidak hanya menyulitkan tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian bagi peserta, baik dari segi waktu maupun biaya. Kami memahami bahwa e-materai bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan administrasi. Namun kenyataannya sistem ini belum sepenuhnya siap dan malah menambah beban bagi peserta. Kami mengusulkan agar pihak terkait segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem ini, pertimbangan untuk menyediakan solusi alternatif atau dukungan teknis yang lebih baik agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar dan adil bagi semua peserta. Kami berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem administrasi demi kelancaran dan keadilan dalam proses pendaftaran CPNS. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih. Solusinya tambahkan deadline penutupan seminggu, bantu up. Kemudian nggak lucu banget sih gagal gara-gara nggak kebagian e-materai. Tolong kasih win-win solution setidaknya Min. Entah deadline tetap tanggal 6 namun diperbolehkan menggunakan materai konvensional, atau deadline pendaftaran diundur hingga e-materai sudah tidak error. Tombol pengen diperpanjang. Terus tim berharap pendaftaran diperpanjang. Ganti materai manual aja Min. Kalau aku dengar dari cerita teman-teman, sebenarnya masalah e-materai ini udah down sejak tanggal 2, yang mana masih H-5 dari pengumuman berkas jika dihitung tanggal 6 sampai jam 12 malam. Karena kendala di pihak Peruri, sebaiknya PKN ambil langkah cepat buat mitigasi dari segi PKN. Misalnya alternatif materai digital, menormalisasi website down juga nggak akan bikin sistem kita jadi lebih baik ke depan. Karena hal yang salah dinormalisasi terus. Mohon ambil tindakan cepat ya Min dan seluruh tim PKN. Terus, padahal tinggal ngomong karena situasi mendesak jadi diperbolehkan menggunakan materai fisik. Udah beres toh di pasaran juga materai banyak. Ini kenapa maksa banget pakai materai? Nanti giliran materai normal SSL-nya yang down karena traffic penuh. Saya kira jika tujuannya untuk memudahkan sistem hybrid lebih cocok boleh e-materai boleh fisik. Jangan ada perpanjangan terus Min, soal TKP aja yang dapat skor 5 kalau kita pilih selesaiin kerja cepat biar masih ada waktu buat cross check kok. Orang-orang yang entar-entarin menuju deadline ya jangan dikasihani melulu. Nah, ini ada yang juga berpendapat bahwa tidak usah diperpanjang gitu ya. Karena kemungkinan yang terkendala e-materai itu karena mendaftarnya di akhir-akhir. Padahal banyak juga yang komen di sini tiap daerah kecepatan internetnya berbeda-beda sehingga proses pendaftarannya tidak bisa dilakukan di awal dengan secepat itu gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang memenuhi persyaratannya menunggu waktu gitu ya sehingga tidak bisa melakukan pendaftaran di awal. Jadi banyak sekali komentar-komentar menarik di sini ya. Pejuang NIP X, pejuang e-materai centang gitu ya. Jadi solusinya perpanjang aja waktu pendaftarannya Min, e-materai down gini nggak bisa akses sama sekali, masa kita gagal gara-gara pembubuhan materai aja. Ya banyak sekali komentar menarik dan banyak juga yang ingin agar pendaftaran diperpanjang atau bisa menggunakan materai fisik atau materai konvensional. Jadi itu ya beberapa komentar yang coba saya baca ya. Jadi masih banyak komentar-komentar dari teman-teman calon pelamar CPNS 2024. Jadi dua permintaan itu atau dua opsi itu yang mendominasi terkait dengan solusi keluhan-keluhan terkait dengan e-materai ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman setuju jika pendaftaran CPNS 2024 diperpanjang atau BKN memperbolehkan calon pelamar menggunakan materai fisik atau konvensional?
Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.